Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian dan juga Bapak Ibu. Selamat siang dan sehat selalu. Untuk kesempatan kali ini kita akan kita sedikit sharing 3 langkah pemeliharaan yang kita lakukan pada tanaman selada dan juga selopor hijau yang di depan kita ini. Ditanam dengan wadah keranjang plastik dan dikombinasikan dengan ikan gupi di bawahnya. Ya, sebelum ke langkah pemeliharaan yang dulu kita lakukan ya, kita tengok-tengok dulu tanamannya. Ini usianya sekitar 4 minggu ya, hampir 1 bulan. Kalau kita lihat memang jauh lebih subur kalau dibandingkan dengan yang di gelas plastik yang kemarin sempat kita sharing. Untuk medianya ini kemarin yang bekas tanaman kangkung, jadi kangkungnya sudah dipanen. Kita pakainya kemarin paling bawah itu kerikil, kemudian di atasnya itu tanah dan kompos. Jadi setelah kangkungnya dipanen, tinggal ditambahkan sedikit media, kemudian kita tanam lagi dengan tanaman selada dan juga selopor hijau. Kita lanjut ke treatment yang nanti akan kita bahas. Jadi 3 itu, yang pertama irigasi atau cara pengairan, kemudian yang kedua aerasi pada media tanam, dan yang ketiga adalah topping atau penutupan media tanam yang paling atas. Untuk yang pertama, model pengairan atau penyiraman ya, ini tidak disiram setiap hari. Kita bisa lakukan penyiraman beberapa hari sekali, tergantung cuaca juga ya. Kalau cuacanya agak mendung itu bisa 3-4 hari sekali. Jadi ini ditunggu sampai airnya agak surut beberapa senti ke bawah dulu, nanti baru diisi dengan air yang baru, langsung diisi ke kolamnya ya, atau tempat ikannya. Tidak kita siramkan ke tanamannya atau ke media tanam, biar tidak terlalu basah atau terlalu lembab. Yang kedua, aerasi media tanam. Jadi maksudnya penambahan apa istilahnya ya, kandungan udara ya, kandungan udara ke dalam media tanam. Jadi bukan ke dalam air ya, tapi ke dalam media tanamnya biar banyak mengandung udara. Atau ini bisa juga disebut dengan penggemburan media tanam ya. Untuk proses ini kita memanfaatkan hewan kecil ya. Ini ada instalasi cacing merah. Jadi hewan-hewan ini nanti akan kita ambil, kemudian kita gunakan untuk menambah kandungan udara di dalam media tanam. Jadi cara kerjanya ya, ini ditaruh saja di dalam media ya. Nanti kan otomatis dia akan masuk ke media tanam, membuat lubang-lubang. Di situ nanti kandungan udara di dalam media tanam itu akan bertambah. Selain untuk keperluan aerasi media tanam, kita kasih cacing ini sekaligus untuk pemupukan ya. Jadi kotoran cacing yang dihasilkan itu akan menjadi pupuk untuk tanaman, seperti casting ya, bekas cacing. Cuman mungkin dalam jumlah yang lebih sedikit kalau dibandingkan dengan yang ternak cacing. Kemudian pertanyaannya, apakah
tanamannya nanti tidak mati ya kalau dikasih cacing. Ini tidak mati ya. Jadi proses pemberian cacingnya itu sebenarnya sudah kita lakukan sejak awal. Jadi yang ini tuh ibaratnya reka ulang ya. Jadi tanamannya tetap hidup dan bahkan sangat subur. Kalau misalkan teman-teman seperti ini dikasih cacing kok kemudian tanamannya kemudian mati, itu kemungkinan memang tanamannya sudah kurang sehat lebih dulu ya. Kita lanjut ke poin ketiga yang terakhir, yaitu topping media tanam. Jadi maksudnya penutupan media tanam yang paling atas dengan pupuk atau bahan-bahan organik ya. Ini kita pakai ampas teh ya. Jadi sisa-sisa dari dapur dikumpulkan. Bisa dikomposkan dulu atau ini agak baru juga tidak masalah, ke tanaman tidak mati juga. Jadi fungsinya dengan topping ini ya, ini pertama untuk memaksimalkan ruang, kita tambah media tanam, nambah nutrisi juga ya. Kemudian biar tanamannya kuat, batangnya kuat ya, tidak mudah roboh, lebih kokoh kalau kita kasih topping kayak gini ya. Sekaligus ini bahan-bahan organik ya yang kita jadikan topping, itu bisa jadi persiapan untuk pupuk ya, untuk periode tanaman berikutnya. Jadi setelah tanaman ini habis dipanen, nanti dibolak-balik sedikit, diratakan, bisa langsung ditanam dengan tanaman yang baru. Yang ini tanaman seledri ya, di instalasi sebelahnya. Ini tidak kita celup ke dalam air, ini biasa aja. Dikasih topping daun teh juga bagus untuk tanaman seledri. Jadi efeknya akan mempercepat keluarnya anakan. Yang saya lihat dari beberapa tanaman seperti itu ya, dikasih topping itu lebih cepat rimbun ya untuk tanaman seledri. Teman-teman bisa coba nanti di rumah ya. Selain treatment utama yang 3 tadi ya, untuk treatment tambahan itu gulma ya. Gulma kadang muncul juga, kita cabut ya. Kemudian daun-daun yang menguning di bagian bawah itu dibuang aja, biar tidak mengganggu pertumbuhan ya, dan juga mengganggu pandangan.